له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jemaah salat subuh Masjidil Aqsa yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat as-shaimina was-shaimat wal qaimina wal qaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberi kekuatan untuk ibadah di bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan yang kita meraihnya dan kita berbagi keberkahan tersebut kepada saudara kita yang kurang beruntung di bulan ini. Karena itulah ada ibadah terkait dengan Ramadan, yaitu zakatul fitri. Sebenarnya zakat secara umum ada dua, zakatul mal wa zakatul fitri. Zakat fitri itu sering kita sebut zakat fitrah. Ya, sebenarnya penyebutannya yang tepat zakatul fitri. Yang dikeluarkan itu zakat fitri. Lalu kata Nabi, zakatul fitri tuhratan lis-shaimi tud'aman lil masakin. Zakat fitrah mensucikan orang yang puasa, kemudian memberi makan orang miskin. Jadi hasilnya fitri itu ya fitrah. Siapa yang zakat fitrah, siapa yang zakat fitri, dia fitrah. Suci, hartanya suci, dirinya suci. Jadi kita memang sering menyebut hasil, bukan awal, bukan proses. Tadi kan subuh kita makan apa tadi? Makan nasi ya. Ibu-ibu sebelum kita sahur makan apa Bu? Masak apa ibu-ibu? Masak apa? Masak beras yang benar, tapi menyebutnya masak nasi. Nah, itulah zakat fitri sebenarnya, tapi disebutnya zakat fitrah. Karena ingin langsung fitrah, langsung suci. Apalah, karena sudah populer, biasanya kesalahan yang populer itu menjadi betul. Saya pulang kampung PP apa Pak? Nah, pergi dulu baru pulang, ini kan pulang pergi. Harusnya pergi pulang, nah, ini pulang pergi. Nah ke situ ya. Jadi zakat fitri, zakatul fitri. Nah zakatul fitri mengeluarkan harta dengan nisab memiliki kecukupan makanan pokok sehari sebelum hari raya Idul Fitri. Menunaikannya disunahkan, ya wajibnya itu adalah malam setelah azan hari terakhir puasa Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri ditunaikan. Nah, jangan sampai gara-gara wajibnya hari terakhir semuanya hari terakhir. Ya, harus pandai memaknai. Kalau antum tunaikan sebelumnya itu sunnah. Tapi maksudnya bukan hukumnya sunnah. Anjuran mengawali beramal baik itu sunnah. Kalau antum zakat fitrahnya dari sekarang, maka antum dapat dua pahala. Pahala wajib, pahala sunnah. Kalau antum tunaikan hanya malam takbiran, dapat wajibnya doang. Nah itu cara memahaminya. Karena itulah Sayyidina Umar bin Khattab itu menunaikan zakat fitrahnya di hari kedua Ramadan. Nah, baru mulai puasa beliau udah zakat fitrah. Dengan apa zakat fitrah zaman Nabi? Dengan kurma dan gandum. Yang paling populer kurma, karena Nabi menunaikan dengan kurma ajwa, kurma Nabi. Besaran zakat fitrah itu bukan 3,5 liter, bukan 2,5 kilo atau 3 kilo atau 3,5 kilo. Itu kita saja itu yang mengkonversinya. Besaran zakat fitrah itu 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud.
Ini mud itu ukuran genggam tangan, jadi bukan kilo, bukan liter. Bukan pakai takaran, bukan pakai timbangan. Tapi pakai tangan gini. Nah, nih kurma 1, 2, 3, 4. Ini 1 sok. Nah itulah ukuran zakat fitrah. Nah, orang mencoba mengkonversinya ke timbangan kilo dan takaran liter. Ada yang menakar sampai 3,5 liter. Ada yang mengilokan sampai 2,5 kilo. Tapi ada yang 3 kilo. Ada yang 3,5 kilo. Di sini berapa kilo? 2,5. Dapat dari mana? Dari dalil katanya ya. Nah gini, dikonversi. Soknya orang Arab, 1 soknya itu bisa 7 sampai 8 on. Kalau 7 on berapa 1 soknya? 2,8 kilo, dibulatkan 3 kilo. Kalau 8 on 3,2, ada yang membulatkan 3,5. Tapi itu tangannya orang Arab. Karena ini sudah dikias dari kurma ke beras. Beras makanan orang Indonesia, maka soknya sok orang Indonesia. Berapa 1 sok orang Indonesia? Tangannya lebih kecil. Berapa? 5,5 sampai 6 on. Dari situ dapat 2,5 kilo itu. 5,5 kali 4 berapa? 2,2 kilo. Kalau 6 on 2,4 kilo. Maka ada yang menggenapkan 2,5. Mengganjilkan ya 2,5 itu. Mengganjilkan 2,5 kilo. Jatuhnya 2,5. Jadi 2,5 itu sok ukuran orang Indonesia. Ini kuat. Kenapa kuat? Karena dia dikonversi, dikias dari kurma ke beras. Karena beras makanan pokok. Karena para ulama mujtahid sepakat bahwa zakat fitrah itu makanan pokok negeri bersangkutan. Ya, jadi makanan pokok kita beras, ya pakai beras. Beras itu adalah hasil kias dari kurma. Jelas ya? Nah sekarang, kalau pakai uang gimana? Berapa di sini pakai uang? Hah? Pakai uang? Ya pakai uang berapa? 35.000 sampai berapa? Menyesuaikan dengan. Nah sekarang saya tanya, dari mana 35.000 itu? Dari mana? Dari konversi harga beras. Bagaimana bisa Anda mengambil konversi harga beras? Ya, ini kan zakat itu ibadah mahdhah, nggak bisa akal-akalan. Jadi seluruh ulama jumhur sepakat zakat itu tidak boleh diuangkan. Kecuali satu mazhab Hanafi. Itu pun sebagian ulama di kalangan mazhab Hanafi. Karena kalimatnya hadis itu tud'aman, memberi makan, bukan memberi uang. Kalau Anda kasih uang nanti dia beli kuota, main TikTok dia, orang miskin itu. Ya. Kasih beras. Nah, kalau ingin mengikuti mazhab Hanafi, maka kiasnya keliru. Karena apa? Beras itu adalah hasil kias dari kurma. Sekarang mengkias uang dari beras, 2 kali kias itu janggal dalam usul fiqh. Kalau mau ambil kias langsung dari kurma. Sebagaimana mazhab Hanafi, mengkias uang itu ke kurma bukan ke beras. Nah, kurmanya adalah zakat Nabi, yaitu kurma ajwa. Berapa sekilo kurma ajwa? Sekarang hampir 200, 180 ya. Jadi kalau Anda ambil 2,5 kilo berarti 180 kali 2,5. Berapa coba pakai kalkulator? 450.000. Nah jadi kalau mau pakai uang, cuman dalilnya mengikuti mazhab Hanafi saja. Jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Auza'i, Zohiri itu tidak boleh pakai uang. Nah, asalnya ini pendapat minoritas yang pakai uang. Tapi konsekuensinya kias ke kurma bukan ke beras. Ini panitia bikin zakat
fitrah 1 jiwa 2,5 kilo atau dengan uang 450.000 gitu. Dari mana? Dari kias kurma, bukan kias beras, Pak. 2 kali kias kalau gitu. Nah, sanggup nggak itu? Kalau Anda 7 anggota keluarga berarti 450 kali 7. Nah, sekarang supaya praktis gimana? Ini ada caranya ya. Semua bisa cara. Dalam fikih bisa semua lah. Khilafiyah itu banyak dan cara juga bisa dibikin-bikin. Caranya akad wakalah. Jadi Anda bukan zakat uang. Ini uang saya 35.000, saya wakilkan panitia untuk beli beras sebagai zakat fitrah saya dan keluarga. Nah, kalikan berapa? 35 kali anggota keluarga. Ini solusinya. Jadi panitia menerima wakalah, jadi wakil, mewakilkan si mustahik. Nah, karena Anda mewakilkan ada jasa itu. Mestinya jangan 35.000. Ya berapalah jasanya, orang ke pasar, orang bolak-balik, nanti ngantar pula ke mustahik. Ya, sehingga nanti dia akan beli bensin. Nah, mau dibulatkan, udah 35.000 zakat, 15.000 operasional. Jadi 50.000 kali jumlah anggota keluarga. Tapi yang menjadi zakatnya hanya 35, bukan 35.000 ya, 2,5 kilo. Tiba-tiba dia karena menjelang lebaran harga beras tidak lagi 2,5 itu 35, mungkin naik ya. Ya karena sekarang ini Pak gudang-gudang besar udah tutup buku semua. Pengilingan udah tutup beras itu akhir bulan April. Jadi nanti yang panitia terlambat beli, dia akan beli ke agen, bukan lagi ke gudang. Ke agen itu lebih mahal. Antisipasi itulah maka Anda lebihkan, jangan 35.000. Ya kan? Nyiksa itu, kecuali panitia sudah beli stok banyak 1 ton. Itu langkah pertama, namanya bai'us salam, Anda beli pesan. Nah yang terbaik beli cash, jadi panitia stok barang. Stok barang, nih Anda zakat, ya oke. Panitia saya beli beras, oke beli, kasih. Nah ini zakat saya, udah. Ya, tapi panitia jangan ngakalin, jangan ini sudah sampel orang yang zakat pertama, Pak siapa? Pak Ahmad. Ya kan? Nanti datang Pak Mahmud. Dia jual yang Pak Ahmad tadi, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali tulis ini sampel. Nah, kalau sampel boleh. Nanti Anda akan jual beli pesan. Namanya bai'us salam. Kemudian Anda wakilkan untuk menjadi zakat Anda. Jadi boleh Anda lebihkan lebih dari 50 boleh. Itu jasa Pak, jasanya. Siapa tahu tiba-tiba nanti harganya bukan 35.000. Karena udah banyak zakat yang stok udah habis dibeli, ya harus beli baru. Ternyata harga baru. Nah itu antisipasi itu. Siapa tahu kenaikan dari 35 jadi 40. Anda kasih 50 masih bisa itu. Jangan pelit lah. Jangan merasa Anda berzakat itu Anda memberi panitia. Anda berzakat lewat panitia itu Anda membebaninya. Ya kan? Untuk mensensus, mencari siapa yang berzakat, siapa yang terima zakat. Nah, jelas ya. Silakan Anda mau ikut jumhur ulama dengan beras atau pendapat minoritas dengan uang. Tapi dengan uang konsekuensinya bukan kias ke beras tapi ke kurma. Kurma Nabi ajwa. Nah, sekarang zakat mal. MAAL bukan MALL. Kalau MALL mall. Kalau ke mall aja zakatnya sekali masuk. Anaknya dilepas, ya istrinya dilepas, tinggal ke kasir 6,5 juta. Sekali masuk 6,5 juta ya zakat mal itu. Ini mal itu umum, semua harta yang kena zakat mal. Nanti baru terbagi-bagi. Ada emas, ada perak, ada uang, ada pertanian, perkebunan, peternakan, rikas, perdagangan. Pada umumnya selain peternakan, pertanian dan rikas itu besarannya kata Nabi kalau Anda punya harta 20 dinar maka zakatnya setengah dinar. Nah, sekarang berapa nisab zakat itu yang Anda kenal? 85 gram ya. Itu enggak ada di hadis Nabi 85 gram itu. Ya,
2,5% besarannya juga nggak ada di hadis Nabi. Yang ada kata Nabi, yang memiliki harta 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Kita mengkalikannya karena uang dinar itu 1 dinar 4,25 gram. Maka 20 dinar berapa? 85 gram emas. Nah itu dari situ tuh. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba nisab 85. Udah dari 20 dinar itu. Dalam hadis 20 dinar ya. Nah zakatnya setengah dinar. Setengah dinar berapa? 1/40 kan? Berapa itu? 2,5%. Nah ketemunya 2,5% dari setengah dinar. Ketemunya 85 gram dari 20 dinar. Nah ini asbab apa ya, rumusnya itu ya, bukan ujuk-ujuk 85 gram dengan besaran 2,5%, bukan. Dari 20 dinar jadi 85 gram, dan ketika dapat 20 dinar zakatnya setengah dinar itu 1/40 atau 2,5%. Baru sekarang dibikin rumusnya, nisabnya 85 gram dengan besaran zakat 2,5%. Itu zakat mal. Pada umumnya selain tadi ya, selain rikas, pertanian, peternakan, perkebunan. Ya, kalau hasil usaha perdagangan, tabungan, uang, emas, perak itu pada umumnya segitu. Nah, kalau perak lain lagi, perak itu besarannya 200 dirham. Dikonversikan ke gram itu 595 gram perak. Nah, itu kena nisab. Enggak digabung, Pak. Jadi kalau Bapak punya emas 80 gram, lalu perak 150 dirham, enggak kena zakat itu dua-duanya. Ya, bukan digabung perak jadi emas, konversikan perak ke emas akhirnya kena zakat. Enggak. Jadi masing-masing adalah masing-masing. Ya. Jadi tapi yang dizakatin hanya yang disimpan, yang dipakai tidak dizakatin. Tapi kalau laki-laki pasti disimpan lah, nggak mungkin pakai emas. Anda punya emas, simpan kan? Kecuali Anda kasih istri, baru istri yang pakai. Kalau Anda pakai emas, Anda melanggar larangan Rasulullah. Nggak mau surga itu ya, karena emas itu pakaian laki-laki surga. Siapa yang sudah pakai di dunia nggak dapat lagi di akhirat. Sutra juga begitu. Tapi di dunia perempuan boleh pakai emas dan sutra, di surga juga dapat. Nah, jadi ibu-ibu jangan merasa ajaran Islam ini memarginalkan perempuan, justru yang dilarang laki-laki boleh perempuan. Nah kalau Bapak punya simpanan, apa emas perhiasan, atau emas batangan, atau emas gulungan, apa namanya, pokoknya disimpan setahun. Maka kalau simpan itu 85 gram, wajib keluarkan setiap tahun 2,5%. Ya, bukan karena dia perhiasan, bukan karena dia batangan, tapi disimpan atau dipakai. Jadi sekalipun emas batangan kalau dipakai, misalnya segede ini ya, dipakai, ya nggak disimpan setahun. Nah ini batangan ini, nggak ada zakat itu, tapi ada begal. Coba aja ya, Anda nggak simpan, Anda pakai itu supaya nggak kena zakat. Emas batangan itu dipakai, kalung emas, di bandul ibu-ibu lah yang boleh pakai emas. Nggak apa-apa, kalau Anda nggak simpan itu jadi nggak ada zakat, tapi ada begal dari belakang diikutin sniper. Jadi itu. Kalau perhiasan sama, sekalipun dia perhiasan, kalau disimpan kena zakat, kalau dipakai enggak. Ibu-ibu pakai perhiasan enggak. Sama aja, misalnya ibu punya perhiasan emas 1000 gram, ya, ibu pakai supaya enggak kena zakat, sama juga itu, ditungguin begal juga sama. Nah, jadi sebenarnya zakat itu penalti atas sesuatu yang bermanfaat Anda tidak manfaatkan, maka kena penalti zakat. Uang tabungan itu mau berapa triliun pun, kalau Anda putar terus, ya kan, setiap dikeluarin saldonya kurang dari 85 gram emas. Putar bisnis, simpan lagi 2 triliun, sebelum setahun dipakai lagi, nggak ada zakat. Kalau Anda simpan tidak diputar-putar, itu kena zakat. Jadi hukum asal menyimpan uang itu haram, karena dia telah mematikan faedah.
menjadi halal ketika Anda keluarkan zakatnya setiap tahun. Berapa tabungan kena zakat? Bukan jumlah tabungannya, setara enggak dengan 85 gram emas. Berapa emas sekarang? Sekarang berapa emas, Pak? 900 ribu ya, emas yang benih kuning itu ya, bukan emas suami ibu-ibu. Kalau emas Joko 70 kilo, kalau emas yang lain, nah itu nggak ada zakat itu. Jangan ibu zakatkan ya emasnya ya. Yang dizakatkan ini perhiasan atau simpanan batangan. Nah kalau Anda punya tabungan dibagi 900 ribu, katakanlah ya, saya nggak tahu pasti ini harganya. Hasilnya 85 sama dengan atau lebih besar, maka jumlah tabungan kali 2,5%, itulah zakat Anda. Ini datang-datang ke panitia, Pak panitia ini zakat saya, zakat mal 1,5 juta. Anda dari mana? Asal-asalan aja ngasih kadang-kadang ya. Dari mana 1,5 juta itu? Dalam ajaran Islam ketika ada baitul mal resmi, itu ada petugas yang mensensus harta yang kena zakat. Namanya amil. Dia tugasnya itu aja. Bukan dia di kantor, tiba-tiba di masjid menjelang Ramadan jadi panitia zakat. Bukan, itu bukan amil itu. Yang amil dia sehari-hari memang untuk zakat dan dia digaji dari zakat. Gajinya dari bagian amil. Ya di dalam surat Taubah itu ada bagian amil. Itu untuk gaji amil itu. Yang ngurusin. Dan dia tahu warga ini berapa. Nah, berapa harta Bapak? Dihitung-hitung, emas sekian, perak sekian, tabungan sekian. Ada lagi enggak perniagaan? Dibantu hitung oleh si amil. Jadi panitia zakat itu bukan duduk nunggu saja, bukan. Dia membantu sekaligus menjadi konsultan untuk orang mau hitung zakat itu ya, berapa kena zakatnya. Makanya setiap tahun kalau memang bentukan panitia bukan amil khusus, maka itu ada training Pak. Misalnya mau pengumpulan mulainya pertengahan Ramadan, awal Ramadan udah training itu para amil itu, para panitia itu di training fikih zakat, ngitung. Jadi zakat orang itu dihitung. Ini Pak Ustadz zakat saya 1,5 juta. Entar dulu Pak, coba dicek dulu. Pak punya emas berapa? Yang tersimpan setahun. Tabungan berapa? Nanti dirumuskan pakai kalkulator. Zakat Bapak bukan 1,5 juta, ya 1,5 miliar. Kan bohong itu. Jadi zakat itu bukan kesadaran, tapi paksaan. Jadi nggak boleh mau tak mau wajib. Kenapa? Hilang rukun Islam Anda. Kalau tidak zakat, rontok Anda tidak Islam lagi. Ya, karena kata Allah yang sebut. Salat dan zakat itu digandeng loh perintahnya. Aqimus shalah wa atuz zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. Itu 85 kali, lebih dari 82 kali Al-Qur'an menggandengkan salat dan zakat. Jadi kalau orang hanya salat tidak zakat, batal Islamnya. Orang yang zakat saja tidak salat sama. Nah sekarang kalau orang tidak sholat disebutkan dalam hadis sebagai apa? Sengaja tidak sholat dan mengingkari hukumnya apa? Kafir, banyak hadisnya. Man taraka sholat faqad kafara, siapa yang tinggalkan sholat maka dia kafir. Ma bainana wa bainal kafir as-shalah, apa yang memisahkan kita dengan orang kafir adalah sholat. Al farqu bainal mu'mini wal kafir as-shalah, pembeda orang kafir dan muslim adalah mukmin dan kafir adalah sholat. Nah sekarang kalau orang yang tidak zakat disebut apa? Ini gandengan sholat ini. Tadi kalau orang tidak sholat disebut kafir dalam hadis. Yang tidak zakat disebut apa? Yuk, kuis Ramadan. Dapat THR yang bisa jawab. Disediakan oleh panitia. Ayo, apa sebutan orang yang tidak zakat? Kafir juga, ya. Tapi dalilnya dong, ya. Kias ke sholat jadi kafir juga. Tapi belum tepat ya. Yang paling tepat itu dengan dalilnya dan istilahnya. Para hafiz Quran pasti tahu, tapi dia kadang-kadang zuhud. Jadi nggak mau jawab. Dan memang tak boleh jawab yang hafiz Quran. Ayo yang tidak hafiz Quran jawab. Ya? Kalau orang tidak sholat, hadis nyebutnya kafir. Kalau orang tidak zakat, Al-Quran menyebutnya musyrik. Apa ada dosa yang lebih besar daripada syirik? Anda buka itu, surat 41, surat Fusilat ayat 6, ayat 7.
wa wailul lil musyrikin, jurang neraka jahanam bagi orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan ingkar pada hari akhir. Jadi yang tidak zakat itu musyrik. Seenaknya saja, ini zakat saya 5 juta, tahu-tahu 50 juta dia kasih 5 juta. Syirik Pak, pelakunya itu musyrik, perbuatannya syirik. Jadi harus jujur, dihitung betul, ya. Wah, saya kalau jujur ketahuan nih saldo tabungan saya, enggak apa-apa. Kalau Bapak tidak mau ketahuan, ya bagi-bagi, ke sini 1/5, ke sini 1/5, ke sana yang beriin langsung 1/5, ya kan? Enggak ketahuan kekayaan Bapak itu. Takut ketahuan kekayaannya, tahu-tahu dihitung zakatnya itu 0,5 miliar misalnya. 500 juta apa 0,5 miliar? Ya udahlah, biar gede 0,5 miliar. Nanti 5 amil, yang di sini 100 juta ke sini, jadi enggak ketahuan. Tapi boleh saja satu panitia, satu amil udah 5 juta. Ya, jangan berbohong. Karena zakat itu bukan hak Anda. Anda kalau berzakat itu belum memberi apa-apa dan tidak memberi apa-apa. Karena Allah yang menyatakan zakat itu milik 8 pemilik. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, Qarim, Ibnu Sabilillah, Ibnu Sabil, 8. Yang menyatakan miliknya 8 itu Allah yang ngasih kita rezeki. Jadi siapa yang tidak keluarkan zakat, dia telah mencuri harta 8 pihak yang sudah Allah pastikan itu. Dan besarannya cuma 2,5%. Milik Anda masih 97,5 bersih. Dan sifat zakat itu parasit. Kalau Anda keluarkan, harta Anda bersih. Kalau Anda tidak keluarkan, 100% harta Anda kena parasit, jadi najis. Anda beli makan, Anda makan najis. Kalau nggak keluar zakat, Anda minum najis. Beliin kendaraan, naik mobil najis. Beli pakaian, pakai baju najis. Ketika dikeluarkan, zakiyun. Zakat itu zakiyun, bersih orangnya. Kalau nggak dikeluarin, najis semuanya. 100%, bukan 2,5%-nya. 97,5% yang bersih itu jadi najis semuanya kalau tak dikeluarkan. Anda belum ngasih apa-apa. Zakat itu hanya melepaskan hak orang lain yang nempel di harta kita. Anda baru mengeluarkan harta Anda kalau sudah bersedekah, sunnah, infak, memberi wakaf yang sunnah, itu baru Anda keluarin hak Anda. Makanya Pak, oleh Khalifah Abu Bakar itu ketika jadi khalifah, kalau orang maling, hukumnya apa? Dipotong tangannya. Lalu orang yang tidak zakat diapain? Dipotong lehernya. Ketika itu datang Umar bin Khattab, ya Khalifah, kenapa Anda akan penggal kepala orang yang tidak bayar zakat, padahal mereka khusyuk mengerjakan sholat? Apa kata Abu Bakar sebagai khalifah? Ya Umar, engkaukah bertanya seperti ini? Sepertinya saya mendengar pecundang lagi bertanya ini. Umar dikatain pecundang. Padahal kata Nabi, Umar ini ditakutin semua musuh. Kalau perang ada Umar, musuh itu udah ciut semua nyalinya Pak. Walaupun Umar bukan panglimanya misalnya, prajurit aja itu udah ciut nyali orang-orang kafir. Setan aja kata Nabi takut kalau ada Umar lewat sebelah satu jalan berpapasan, ada setan, ada Umar. Gerombolan setan ini lihat Umar, ada Umar lari terbirit-birit, entah lari kemana, ya, ngebentur tembok, ya, talan tuang setan itu tahu talan tuang Pak, kejedot, talan tuang, kejedot setan itu lari ngelihat Umar bin Khattab. Nggak tahu lah kalau Pak Umar di sini ketemu setan siapa yang lari. Engkaukah bertanya seperti ini ya Umar? Wallahi demi Allah, khalifah tidak mau melihat seorang pun mukmin memisahkan antara sholat dan zakat. Wallahi demi Allah,
Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi semua yang tidak bayar zakat itu, walaupun berangkat sendirian. Langsung ciut nyali Umar, langsung hunus pedang, memimpin pasukan, memenggal kepala orang yang tidak berzakat. Tuh. Karena tadi memang musyrik, keluar dari Islam, dan dia pencuri harta fakir miskin, orang yang tidak berzakat itu. Ya, hati-hati, Anda hitung semua harta itu, jangan kayak dianggap ibadah itu kan sholat, nggak kaitan dengan memberi orang lain. Memberi orang lain itu bagian dari ibadah yang tidak bisa dianggap sepele. Nah kemudian baik zakat fitrah maupun zakat mal ini sangat terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Misi zakat itu bukan cuma ngasih, tapi pengentasan kemiskinan. Gimana caranya? Kalau zakat fitrah bagi habis. Walaupun seorang fakir atau miskin mendapatkan jatah 20 muzaki untuk dia sendiri karena saking banyaknya beras, bisa. Karena dia kebutuhan setahun. Zakat itu sebenarnya pemberian setahun, Pak. Ya, kepada fakir miskin karena mereka layak menerimanya. Termasuk zakat mal. Jadi kalau zakat mal itu bukan bagi habis, setiap tahun dia bayar, dikasih zakat mulu. Nah caranya apa? Kita kalau ini kompleks sudah tidak mungkin lagi, ini udah kaya semua ya. Cari orang-orang yang layak dikasih zakat, tapi bentuknya bukan kasih makan, karena kasih makan itu zakat fitrah. Anda ingin tambahkan boleh, lauk pauknya dari zakat mal, dari infak, dari sedekah tambah. Jadi kalau dia dapat zakat fitrah beras untuk 5 jiwa satu orang, tapi hati-hati juga, bukan hitungan begitu. Zakat fitrah itu yang banyak keluarganya. Ini satu keluarga miskin, ini satu keluarga miskin. Tapi ini ada 7 anggota keluarganya, yang ini 9. Lain jumlahnya beda itu. Ya, tergantung dengan zakat yang masuk, bagikanlah habis kepada para penerima. Nah kalau pondok saya, Bapak mau kasih zakat fitrah, ya ada ini keluarga miskin, 1 suami istri dan 3 anak, itu Anda kasih 5 kilo. Kan 5 orang. Nah, kalau pondok saya 180 orang santrinya, guru-gurunya udah 40 berapa. Ya. Jangan samain, beda lah jumlahnya begitu. Ya. Tergantung dengan si fakir miskin itu. Nah, zakat mal hitungnya bukan bagi-bagi uang habis. Jadi di Tangsel ini ya, termasuk miskin itu berapa penghasilan sebulan. Kalau misalnya, ini saya tidak tahu pastinya, tapi kalau dikatakan miskin kategorinya kalau gaji di bawah 4 juta misalnya ya, maka siapa saja yang penghasilan di bawah 4 juta itu mustahik, berhak menerima zakat. Nah dicari, misalnya ada 10 yang gajinya 2 juta, berarti dia kurang 2 juta setiap bulan. Maka hak dia atas zakat itu 2 kali 12. Berapa? Atas zakat mal berapa? 24 juta. Bukan 500 ribu. Tapi apakah dibagi langsung? Bukan dikasih utuh bulat-bulat. Dicari, dipanggil dia, Bapak penghasilan berapa sebulan? 2 juta. Kerja apa? Nah sekarang bisa enggak? Bapak tidak kerja dengan orang tapi mau mandiri enggak? Di save itu 24 juta untuk dia. Ya, berapalah? Bapak kemampuannya apa? Saya ini orang Betawi dan pandai bikin nasi uduk. Oke gitu. Udah, sekarang Bapak di training bikin nasi uduk paling enak sedunia. Di training pakai berapa? Pakai 4 juta lah. Tes lagi, belum enak nih Pak. Tes lagi, ini kemasinan Pak. Ini tes lagi. Ini semur jengkolnya masih kalah saing dengan yang lain. Coba Bapak bikin nasi uduk semur jengkol tiada tanding. Udah. Akhirnya habislah 4 juta untuk training. Berapa sisanya? 20 juta. Modalin, beli dangdang, beli mangkok, beli piring, sendok. Dari situ juga beli gerobak kalau dia pakai gerobak. Berapa habis? 5 juta. Masih saldo berapa? 5 juta. Nah 5 juta modal bahan. 10 juta berapa lagi sisanya? 10 ya? 10 juta simpan. Kalau dia tidak berhasil,
10 juta itu save untuk kehidupannya 5 bulan, karena sebulan 2 juta kan. Jadi kalau dia nggak berhasil 2 juta sebulan, 2 juta. Masa 5 bulan nggak berhasil? Kalau gagal sebulan, upaya lagi 2 bulan. Gagal sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, gagal terus. Berarti dia bukan di bidang itu bakatnya, mungkin IT ya. Mungkin yang lain enggak, disesuaikan dengan ini. Nanti yang pelatihan bakso begitu juga. Bapak apa kalinya bakso, modalinlah trainingnya 4 juta, beliinlah gerobaknya habis 5 juta, bahan-bahan segala macam, termasuk untuk alat-alat piring, mangkok, dangdangnya itu berapa? Habis 5 juta, 10 juta simpan untuk kehidupannya 5 bulan. Siapa lagi? Oh ini nasi padang, ya udah modalin nasi padang. Carikan tempat yang dia tidak bayar sewa. Kalau ada masjid di pinggir jalan, itu jangan dikasih semua untuk parkir mobil, orang kaya terus dilayanin. Bikin tenan-tenan, tenda apa permanen bikin ya. Parkir tetap ada. Kan untuk satu parkir mobil itu bisa untuk 1 pedagang sebesar mobil itu. Kenapa untuk orang kaya mulu parkir mobil? Untuk yang miskin-miskin ini. Jadi kalau masjid pinggir jalan kasih di situ. Jadi halaman masjid yang luas itu untuk berderet itu berapa berapa toko-toko itu. Nah di sini ada pagi-paginya nasi uduk, di sininya lontong sayur, ya apalagi nanti ada ketopraknya, ada baksonya, ada yang mungkin bengkel motornya, mungkin ada yang mau jual mainan anak-anak, terserahlah. Dan mereka tidak dipungut sewa. Nah baru dievaluasi setahun, ternyata mereka berhasil, maka ditarik zakatnya. Jadi yang terima zakat tahun depan bayar zakat. Bikin ketentuan syar'inya. Ketika azan berhenti semua, ajaklah pembeli dan pedagang ke masjid rame-rame, tutup dagangan pakai kain aja. Atau tetap dibuka, security-nya jaga-jaga ya. Jangan sampai dimaling orang. Tapi security-nya pun jangan sampai maling. Nanti laci-lacinya pada dibongkar nanti kan. Nah jadi setiap sholat penuh masjid dengan para pedagang dan pembeli. Kota amal pun akan penuh. Kalau mau rehab kamar mandi tidak perlu minta-minta lagi jemaah, sudah penuh kota amalnya. Kenapa? Masjid ramai terus dengan pedagang. Dan memang rekomendasi cari nafkah itu dagang Pak. 9, jadi 10 pintu rezeki kata Nabi, 9-nya itu sudah diambil sama dagang semua. Nggak ada di Al-Quran itu PNS, yang ada tijarah, al-bai, istarah, jual beli, ya kan? Jadi kita itu kadang-kadang ngejarnya, anehnya kadang-kadang dia punya toko di Tanah Abang, mau nyogok jadi PNS dia jual tokonya. Lah PNS 3 juta sebulan, tokonya menghasilkan bisa 30 sampai 100 juta sebulan, kan aneh itu. Ini mentalnya ya. Jadi kita ini mesti jadi pedagang. Nanti masjid pun bisa mensuplai, jadi masjid pun akan maju. Misalnya di sini nih nasi uduk tadi ya, nasi padang, lontong sayur, pecel lele malamnya, sate padang, sate Madura. Nanti suplai sembako dari masjid. Masjid yang beliin berasnya langsung ke gudang penggilingan dari Karawang. Jadi dia nggak beli ke agen yang mahal-mahal, dia langsung dapat murah. Tapi masjid dapat keuntungan dari situ. Disuplai. Dan mesti produk muslim. Kalau berasnya bukan cukong-cukong aseng, tapi memang petani betul. Cari di situ. Kalau gudangnya gudang Pak Haji. Bisa ada cukong beras itu biasanya orang Betawi sama orang Medan banyaknya itu ya. Pak Haji semua itu nggak apa-apa, bikin MOU Pak, kita ini untuk pemberdayaan umat, mungkin harganya lebih murah. Begitupun air minum dalam kemasan. Nanti kan ada bakso ini ada minumannya, yang jual ini ada minuman, itu air kemasan muslim, produk muslim. Nah apa sih produk luar terus, produk non muslim, kadang-kadang produk yang menghina, mengkartun Nabi. Nanti kalau kita pegang ekonomi ini, kita yang tentukan siapa gubernur, siapa presiden, siapa wali kota. Dan semuanya dipersyaratkan. Kalau transaksi lewat perbankan mesti bank syariah. Semua yang kita bina itu, termasuk diri kita juga, jangan kita suruh binaan kita bank syariah, kita konvensional. Ya, jangan begitu. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah kalian nyuruh orang kalian enggak lakukan.
Gitu Pak pengolahannya. Jadi orang terima zakat sekali seumur hidup, kecuali dia mengelola misalnya panti miskin, panti yatim, panti jompo yang begitu itu tiap tahun dikasih lah. Karena dia harus fokus di situ. Kalau saya Anda kasih, saya ngelola santri, anak yatim duafa jadi hafiz Quran. Anda suruh saya bisnis, mungkin bisa tapi tidak akan bisa memenuhi semuanya. Kenapa? Saya harus fokus bagaimana anak ini jadi ulama. Anaknya hafiz Quran 30 juz, 300.000 hadis dan dikirim ke Timur Tengah. Fokus ke situ. Nah, tapi saya sudah berusaha juga, Pak. Saya buka MAT, Bait Qur'ani MAT, pondok pesantren. Kenapa saya buka begitu? Setiap saya galang dana, saya kajuin proposal, banyak kata-kata pahit. Minta-minta mulu, usaha dong katanya. Gitu yang banyak tuh. Dan dia muslim juga, kadang jemaah juga. Lalu kita usaha lah. Usaha, ibu kami sudah usaha, silakan beli, ini ada sembako, air minum dan kemasan. Enggak juga beli dia. Belinya ke toko non muslim yang ada AC-nya itu. Yang ramai terus itu, apa namanya itu ya? Alfa Januari gitu. Indo Desember gitu. Jadi kita nggak mendukung namanya. Sama kayak tadi kita punya binaan. Kalau antum ada tablik akbar, ini di luar Ramadan maksudnya. Ada makan-makan setelahnya. Belilah di tempat binaan kita itu baksonya, apakah nasi uduknya. Seringkali Jumat ada ngasih makan, Jumat setelah Jumat itu. Kemana Anda beli nasinya? Itulah, jadi kita support dulu. Nanti binaan kita ada yang ahli montir, bengkel motor, mobil. Nah ke situlah Anda servis tiap bulan. Ini kadang-kadang non muslim aja. Termasuk Ramadan ini, kita yang puasa non muslim yang ambil berkah. Kemana Anda beli kurma? Kurma Israel apa kurma Madinah? Israel itu kurmanya gede-gede itu. Laku keras. Kemana Anda beli minum kemasan tiap hari buka puasa sahur? Masihkah produk non muslim? Ya gimana, produk muslimnya banyak. Pas ditawarin nggak pernah diterima. Gimana? Dari mana Anda beli makan sembako untuk sahur dan buka, untuk orang lain berbuka? Dari mana berasnya? Ya. Nanti di tengah ada zakat, berapa banyak itu zakat fitrah itu, beras dari mana beli berasnya itu? Ini untuk ibadah ada sejadah, peci, baju koko, mukena ibu-ibu, di mana belinya? Di muslim tidak. Nanti ibu-ibu mau bikin kue lebaran, beli tepung, beli minyak goreng, beli kemana belinya? Itu 212 udah banyak produknya Bu, udah lengkap semua itu. Dari minyak, dari terigu, dari apa, semua ada. Di BSD ini buka 41 Maret itu. Ramai sekali, saya termasuk yang sering kasih sambutan ketika peresmian 41 Maret itu. Tapi sekarang berguguran, mati semua. Kenapa? Orang muslimnya masih pakai produk kafir. Belanjanya di warung kafir. Dianggap ini masalah. Enggak ada masalah. Padahal Pak, walaupun jual beli mubah, Anda bisa berdosa besar. Kalau akibatnya ekonomi umat mati. Karena mubah itu bukan tidak berdosa, tidak berpahala. Mungkin pernah saya jelaskan di sini. Tidak ada yang tidak ada muatan pahala dosa sebesar zarrah pun. Kalau ada yang mengatakan mubah itu tidak berdosa, tidak berpahala, maka dia menentang banyak ayat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun sebesar zarrah ada balasan, baik kebaikan maupun keburukan. Bahkan ya, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kata saja dicatat oleh raqib atid, raqib yang baik, atid yang buruk. Mana ada perbuatan mubah? Tidur mubah kan? Kalau Anda tidur, baca doa, sholat sunnah, witir, berpahala nggak selama Anda tidur? Padahal tidur mubah, tapi berpahala selama Anda tidur 6 jam. Saya tanya, Anda kalau ke puncak, hukumnya mubah, berpahala atau tidak? Berdosa atau tidak? Tergantung. Kalau Anda ke puncak senang-senang, ternyata ketemu yang bukan muhrim, dosa Anda. Tapi kalau Anda ke puncak karena di sebelah Anda lagi dangdutan, menghindari yang
makruh, Anda berpahala ke puncak itu. Padahal itu mubah. Termasuk jual beli air minum, bahan makanan, nabung uang di mana, itu termasuk walaupun mubah, tapi berpotensi dosa dan pahala. Jadi mubah itu bukan tidak berpahala, tidak berdosa, tapi netral. Maksudnya dipengaruhi oleh apa menjadi berpahala atau oleh apa menjadi dosa. Itu mubah, termasuk masa kita yang puasa, orang lain yang ambil barokahnya. Apalagi musim pandemi banyak pemecatan. Coba bayangkan kalau Anda karyawan, lalu Anda dipecat, Anda dikasih pesangon. Di otak Anda apa yang Anda lakukan untuk bertahan hidup? Bisnis kan? Iya kan? Apalagi mau Ramadan kuliner biasanya itu. Bantu itu, support saudara kita yang di PHK itu. Dengan cara beli produk dia. Walaupun Anda nggak butuh juga belilah. Ini produk muslim semua misalnya, di Anda beli. Maka belilah di mana warung yang paling sepi. Kenapa? Karena kebanyakan orang lihat ini rame, kesana semua. Dia bukan untuk jadi kaya raya, dia bukan untuk beli rumah mewah. Dia bukan untuk naik haji, dia hanya ingin memberi makan anaknya sesuap nasi. Lebihkan itu dari harganya. Walaupun nanti hasil Anda beli itu Anda sedekahkan lagi kepada yang lain. Karena Anda orang yang Allah titipkan rezeki berlebih daripada mereka. Nah itu ya yang saya sampaikan, mungkin ada tanya jawab sedikit, saya persilakan. Sangat menarik Ustaz membicarakan pengelolaan zakat dan juga ekonomi Ustaz. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai zakat maupun ekonomi Islam. Assalamualaikum Ustaz. Kalau menurut Ustaz zakat profesi itu bagaimana? Dan kan dikiaskannya ke zakat pertanian ya. Kemudian apakah bertaninya harus kurma juga seperti tadi yang contoh pertama? Makasih. Ya, itu kan dulu yang mulai dari Syekh Yusuf Al-Qardawi ya. Kemudian ulama Indonesia diantaranya Didin Hafidudin, termasuk Amin Rais dan lain-lain yang mengkampanyekan zakat profesi. Secara fikih terjadi khilafiyah, ini khilafiyah. Nanti Anda pegang yang mana sesuai dengan kemampuan akademis kita. Zakat itu diantara syaratnya itu haul. Haul itu setahun dimiliki. Sedangkan orang gaji bulanan sampai setahun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat itu atas sesuatu yang bermanfaat tidak digunakan. Sekarang orang gajian dia gunakan enggak? Dia gunakan bayar SPP anaknya, bayar pajak, beli ini, beli itu, makan sehari-hari kan, servis mobil, beli bensin. Berarti digunakan. Nah zakat profesi Anda itu menjadi profesi Anda menjadi zakat kalau Anda tabung. Misalnya Anda gaji 20 juta, sebulan terpakai 5 juta, 15 juta Anda tabung, maka 12 bulan jadi berapa? 180 juta ya lebih. Nah itu lebih dari 80 gram emas, kena itu, tapi karena tabungan, bukan karena dipakai. Bahkan kalau Anda gajinya 25 juta atau 30 juta, kadang nggak kena zakat Pak. Kalau Anda punya istri 4, anak 40. Malah Anda terima zakat. Jadi zakat itu misalnya bukan menekan, zakat itu walaupun dipaksa diambil, tapi dia halus, lembut. Jadi kalau Anda gajinya terpakai bukan untuk hura-hura, kebutuhan pokok dan yang lain, lalu tidak ada sisa ataupun sisa tapi tidak sampai nisab, enggak wajib zakat. Cuman disarankan sedekah sunnah. Nah saya termasuk blok yang tidak setuju dengan zakat profesi. Mungkin yang ustaz lain setuju dengan zakat profesi. Ya, itu Pak. Jadi kalau saya, karena bagaimana ya? Yang kedua kiasnya itu yang sangat aneh bin ajaib. Pertama dia ngitungnya begini, bukan dimiliki setahun, tapi dimungkinkan dimiliki setahun. Padahal zakat itu hal yang pasti, bukan dimungkinkan, bukan prediksi. Nih, kenapa dizakatin? Gajinya sebulan 10 juta. Nah berarti setahun 120 juta. 120 juta itu sudah sanggup membeli 85 gram emas atau lebih, karena itu kena zakat.
Padahal itu berpotensi akan diterima selama setahun kan. Siapa tahu dia di tengah bulan itu tahu-tahu anaknya ada operasi, habis itu gaji berapa tadi? 10 juta itu. Ini kalau normal aja mungkin saldo duitnya. Kalau nggak normal tiba-tiba rumahnya ketiban meteor jatuh ya. Tapi harga meteornya lebih mahal mungkin ya. Atau apa ya nggak. Jadi sesuatu yang belum pasti disakatin itu gimana ya? Saya nggak habis pikir. Yang kedua, jadi menghitung nisabnya, uang itu belum diterima setahun, belum ada, kemungkinan aja diterima kan? Kalau sudah diterima, dipakai, nah sisanya itu bolehlah dihitung zakat. Tapi kalau dari pokoknya gimana? Yang kedua, mengkiaskan nisabnya dengan emas setahun dimiliki, tapi persennya ke pertanian, lah gimana itu? Pertanian berapa? 5% paling sedikit, paling banyak 10%. Kan kalau pertanian zakat itu dikeluarkan bukan karena setahun, karena panen. Setiap panen keluarin, setiap panen keluarin. Lalu gajian dia nggak panen, setiap gajian keluarin, setiap gajian keluarin. Gimana coba? Kalau dia kias ke pertanian mestinya zakat profesi itu 10%. Kenapa 2,5%? Persentasinya mengkias ke emas, waktu haulnya mengkias ke pertanian. Ya itulah, kalau saya tidak berani mengada-ada. Tapi kalau Anda ingin ya anggap aja bersedekah sunnah. Dipotong kantor 2,5%, ya sudah ikhlaskan saja. Bila perlu tambah 5% ya bos, bukan 2,5%, potong 5%. Nah itu lebih baik itu. Ya, jadi ini profesi hasil ijtihad, bukan hadis, bukan Quran. Karena itu boleh setuju, boleh tidak. Ya, karena di zaman Nabi sudah banyak pula profesi nggak kena zakat itu. Banyak profesi, ada profesi meruqyah orang, diruqyah sembuh kasih duit. Nah, ada. Bahkan peruqyah itu hebat-hebat zaman dulu Pak, belum baca udah lari jinnya itu. Imam Malik lagi pengajian, ada orang kesurupan, Syekh tolong ibu saya itu yang kesurupan udah 6 jam gak sadar-sadar, udah semua tobik, udah semua peruqyah. Entar dulu saya lagi pengajian, kata Syekh itu. Entar sudah tuntas saya datang. Gak sabar nih anak, diambilnya sendal Imam Malik. Ya, ibunya yang kesurupan dikasihnya sendal itu. Lari jinnya terbirit-birit. Tapi Imam Malik gak terima bayaran. Ya itu Pak. Jelas ya? Silakan Mas Ida. Ya. Cek. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau misalkan untuk zakat harta tidak bergerak Ustadz, kayak misalkan tanah sama rumah itu termasuk. Kalau misalkan harta seperti rumah, mobil dan tanah itu apakah enggak itu kena Pak? Enggak kena ya? Yang Anda pakai itu enggak kena zakat. Kan Anda pakai, mau rumah mewah 6 triliun pun enggak kena, karena Anda pakai. Mobil mewah pun Anda pakai enggak kena, tapi kalau Anda koleksi kena. Bahkan variasi, bahkan ada yang mengkiasnya kepada karena dia mematikan manfaat. Anda punya lahan, punya investasi lahan, enggak dipakai-pakai, itu kenanya pada umumnya bilang 2,5%. Tapi di zaman Umar dan Abu Bakar itu 20% Pak. 5 tahun gak dipakai lahan Anda di zaman Umar, di Abu Bakar disita negara, dikasih orang yang mau memberdayakannya. Itu zaman Umar, Abu Bakar. Zaman Umar 3 tahun punya rumah gak dihuni-huni 3 tahun, diambil negara dikasih orang Pak. Zakatnya 20% kayak rikas. Karena mematikan manfaat. Makanya jangan enak-enak investasi, punya lahan. Kalau dia berfaedah, ada yang ditumbuhkan di situ, ada buah, ada sayur, lalu dijual ataukah dibagi ke orang, maka itu tidak ada zakat. Anda punya tanah kosong di pinggir jalan, pagi-pagi dipakai orang lontong sayur, malam-malam dipakai pecel lele. Anda nggak pernah faedahkan itu, walaupun 20 tahun nggak ada zakat. Jadi jangan asal main gusur. Wah ini orang jualan di tanah saya digusur-gusur, boleh Anda gusur.
Anda keluarkan tuh zakatnya 20% setahun. 3 tahun hilang itu. Ya. Nah, rumah yang dipakai, tanah yang digarap, tak ada zakatnya, ada zakat pada hasilnya. Kalau Anda punya rumah dikontrakkan, nah kalau berapa setahun? Kalau hasil kontraknya di bawah nisab, enggak ada zakat. Kalau kontraknya sampai nisab, baru zakat 2,5%. Anda punya rumah dikontrakkan 1 juta setahun, ada zakat itu. Tapi kalau kontraknya 50 juta, enggak ada zakat. Jadi kalau Anda punya rumah kosong sampai setahun daripada hilang, ya udah 11 bulan kosong, daripada kena zakat gede, suruh Ustadz tinggal di situ. Ya sekalian kasih aja sama Ustadz ya. Nah, daripada rumah mewah Anda kan. Ya. Ya, lalu Ustadz kalau misalkan dia dalam 1 tahun misalkan hartanya memang sudah melebihi 20 dinar, tapi sebenarnya dia masih mempunyai kewajiban hutang yang kalau di total tidak menjadi. Kalau ada hutang, bayar hutang dulu. Jangan bayar zakat. Jadi sudah bersih dari hutang baru zakatin. Karena hutang itu wajib, bukan sekali setahun. Setiap kita mampu bayar. Kalau zakat hanya sekali setahun. Ya. Cuman hutangnya hutang apa? Kalau hutangnya beli helikopter nggak bisa, Pak. Anda terpaksa berhutang karena kebutuhan pokok, maka lunasin semua. Ini kadang-kadang supaya menghindar zakat dia hutang yang lain-lain. Ya, Anda punya uang, hutang tinggal dibayar, nggak Anda bayar, Anda zalim kepada pemilik uang. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan online beberapa Ustadz mengenai rumah, tapi rumah yang kedua, bukan rumah yang dipakai rutin itu Ustadz ya. Rumah kedua ini hanya ditinggali 2 minggu sekali. Apakah itu kena zakat Ustadz? Kan ada yang ngerawatnya kan? Ada yang ngerawat rumah itu kan? Dan orangnya digaji kan? Enggak disebutkan Ustaz. Iya, itu kan dipakai. Enggak apa-apa, enggak ada zakat itu. Kalau kontrakan, ada beberapa kontrakan. Tidak ada zakat kecuali hasil kontrakannya. Kalau hasil kontrakannya itu sampai nisab setara 85 gram emas setahun, maka ada zakat. Kalau kontrakannya di bawah itu tidak ada zakat. Jadi tidak berat ya. Kalau pajak berat, Anda baru bukan setahun ya, baru duduk aja di warung makan sederhana yang tidak sederhana itu. Anda keluar bayar 500.000, itu bukan 500.000 Pak. Anda makan 450, pajaknya 50.000. Jadi belum apa-apa udah kena pajak 10% lagi. Baru duduk 10%. Kalau Islam setahun 2,5%. Jadi jangan tuduh zakat itu memiskinkan. Zakat itu malah membuat orang kaya. Ya, karena arti zakat itu an-nama, tumbuh. Subur, arti zakat itu subur. Jadi orang berzakat pasti kaya dia. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Ani S. Handayani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menghitung zakat perniagaan? Apakah dari nilai investasi atau modal yang ditanam atau rumus. pada saat lagi hasil? Setahun ya. Kalau Anda mau jadi pedagang sukses, pembukuan keuangan harus serapi-rapinya. 1 rupiah pun hilang ketahuan. Kayak di mart-mart itu. Di mart-mart itu kalau hilang 1 rupiah tahu Pak. Nah itu harus jelas. Jadi ngitung stok barang jangan, oh ini barang dihitung. Tuh 2, 3. Aduh habis waktu Anda. Pakai sistem itu, aplikasi itu. Ketahuan, maka ngitung zakatnya gini. Pisahkan antara uang Anda dengan uang dagang. Zakat perdagangan sama dengan uang hasil dagang yang disimpan di bank, tambah uang yang ada cash, tambah barang diprediksi harga modal, tambah piutang, hutang orang yang pasti atau kemungkinan besar dia bayar. Kalau dia tidak bayaran jangan ditambahkan. Tambah bonus-bonus yang Anda terima dari pabrik, dari distributor ya, dari mana. Tambah penghasilan semua yang merupakan hasil dagang. Jumlah keseluruhan itu kurangi gaji karyawan, pajak, cas servis, operasional harian, uang makan karyawan, bensin dan lain-lain. Kurangi hutang Anda yang wajib Anda bayar kepada pabrik, kepada distributor.
kurangi semua pengeluaran terkait dagang, termasuk ormas yang malak-malak itu. Berapa dipalak ormas tiap bulan, kurangin tuh. Nah selisih semua penjumlahan dengan selisih semua pengurangan berapa? Kalau selisihnya itu setara 85 gram emas sama dengan atau lebih besar, tinggal kali 2,5%. Kalau kurang dari itu, Anda tidak wajib zakat, tapi hitungannya setahun. Setahun hijriah, bukan masehi. Kan selisih 11 hari hijriah masehi. Begitu enggak Pak sekarang selama ini hitung zakat dagang? Kalau Anda hitung begitu, Anda akan menjadi kaya raya. Iya betul, kalau mau kaya begitu jadi pedagang. Ya, Anda bisa cek setiap hari. Makanya pembukuan itu bukan harian, per jam Pak. Revisi pembukuan itu tutup, barang keluar, barang masuk. Makanya perlu staf akuntansi yang jago. Bayar mahal lah gaji dia itu. Ya. Ini kadang-kadang wah laris habis terus. Ayo, tahu-tahu utangnya numpuk di pabrik. Udah tagih wah invoice-nya kok segini ya? Nah, itu karena dia tidak hati-hati. Dan jangan pernah dagang itu dimakan, seperak pun jangan. Lebih baik Anda keluarin uang 1 juta setiap hari daripada dagangan Anda itu dikupil oleh karyawan Anda cuma seharga 10.000 sehari. Ya, karena nggak bisa Pak dagang itu ini udah kasih aja ini. Nggak bisa, harus pelit, dalam dagang itu pelit, tapi dalam hal uang lain dermawan. Itu kenapa kita pelit? Untuk zakat itu. Kalau Anda mau sedekah dari uang yang sudah Allah, jangan dari modal, jangan dari dagang. Karena ada kewajiban setiap tahun itu. Anda berhasil dagang Anda kalau begitu. Kenapa mereka buka di mana-mana itu, retail itu yang non muslim itu, sampai masuk gang-gang itu. Setiap itu ramai semua dan mereka untung terus. Walaupun mereka bayar pajak, bayar sewa tempat itu mahal-mahal, mereka tetap untung. Karena pembukuannya sangat rapi, Pak. Keuangannya itu. Nah kita mulai dari rumah tangga kita, bikin pembukuan rapi. Jadi kalau istri kasih belanja, mana laporan keuangan? Gak apa-apa, tapi kasih bonus istri. Kasih belanja, kasih emas 200 gram setiap bulan. Ya. Baik Ustaz, ini ada 2 pertanyaan lagi mungkin saya gabung mengenai penyaluran uang zakat. Yang pertama dari Ibu Tanti Yudiana, yang kedua dari Bapak Teku M. Rizky Rivolsa. Yang pertama bertanya, apakah uang zakatnya bisa disalurkan ke pesantren yang belum ada penampungan air dan pengolahan air limbah? Yang kedua, apakah sunahnya zakat itu disalurkan ke lembaga yang dibentuk oleh negara, Ustadz? Mungkin begitu. Yang pertama, kalau Anda zakatkan untuk daerah yang kurang air, lalu pemberdayaan dan memang warga itu kategori 8 asnaf, fakir, miskin dan ini, itu paling bagus. Apalagi untuk air. Maka Anda dapat pahala zakat, Anda dapat pahala jariah. 2 pahalanya, yang paling besar pahala jariahnya itu. Selama air itu ngalir dan diminum, dipakai, Anda dapat pahala terus. Padahal Anda zakat itu uang dia sendiri, uang fakir miskin sendiri, tapi Anda dapat pahala terus menerus. Jadi itu terbaik memang. Dan tapi warganya itu dapat makan, ya kasih makan juga dari zakat, kemudian berdayakan bangun fasilitas air bersihnya yang daerah kering misalnya. Mungkin sumurnya sedalam berapa puluh meter gitu. Yang kedua tadi? Yang mengenai lembaga yang dibentuk negara, apakah lembaga negara itu ya enggak, gimana ya? Saya tidak tahu juga caranya. Jangan-jangan begini Pak. Sistemnya saya nggak tahu, tapi kalau mereka menganggap mereka itu amil, dari RT jadi amil, ke RW jadi amil, ke lurah jadi amil, terus naik ke atas sampai ke lembaga Basnas ya, amil semua. Nanti jangan-jangan dari sini motong 12,5%, 12,5% untuk amil katanya. Padahal mereka kan pejabat yang digaji tiap bulan. Jangan-jangan nanti untuk orang miskinnya sudah berapa kali pemotongan, itu yang khawatir saya. Dulu ada lembaga resmi namanya Baitul Mal itu, dan sistemnya sistem Islam. Nah barulah ke negara itu kalau Baitul Mal. Nah caranya gimana kalau Anda ingin
berzakat sendiri, kalau Anda ngerti siapa yang berhak menerima zakat, salurkanlah sendiri. Kalau Anda tidak ngerti, lewat panitia. Kalau lewat lembaga-lembaga itu saya pernah ngalamin ya, pengalaman pribadi Pak. Saya ini S2-nya terpaksa curhat juga ya. Saya S2 itu dagang kaki lima untuk saya dan istri. Jual pulpen, aksesoris, apa segala macam. Sambil dagang kaki lima, saya S2. Berkali-kali saya ngajuin proposal ke lembaga zakat untuk beasiswa S2. Sekalipun tidak pernah turun. Teman saya punya rumah mewah, punya 12 kontrakan. Setiap tahun dapat dari lembaga zakat beasiswa S2. Sampai S3 dia selesai. Kenapa? Mereka tidak sensus, mereka tidak survei. Jadi kalau Anda ingin lembaga yang kredibel, yang biasanya itu swasta. Kalau pemerintah dia sudah PNS, santai dia. Yang swasta itu misalnya ACT, Domo Java itu swasta. Mereka survei. Tapi itu pun kadang-kadang saking banyaknya tidak ada personil yang cukup memadai. Makanya kalau Anda punya ilmu, tahu langsung penerimanya, langsung saja. Tapi kalau Anda nggak punya ilmu, kalau Anda lewat lembaga, karena nggak tahu, maka sebutkan ini zakat. Jangan Anda ini nggak sebut. Tapi kalau Anda ngasih langsung, jangan sebut zakat. Sedih hati yang nerima, kasih aja. Tapi kalau mau sebut zakat juga tidak apa-apa. Tapi kalau lewat lembaga, sebutkan ini zakat, ini sodako, ini infak. Ya. Jangan Anda bilang ini dari saya gitu aja, jangan. Bingung nanti panitia. Bapak-bapak jika masih ada pertanyaan mungkin nanti bisa dilanjutkan setelah sholat suruh karena udah jauh melakukan waktu suruh Ustadz ya. Mohon maaf atas ya sebelumnya kesalahan. saya minta izin dulu. Bapak sekalian, saya sudah setahun membangun masjid di pondok pesantren sampai sekarang belum selesai. Ya, sebagian kita ada yang sudah donasi, terima kasih banyak, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Setahun kami anak-anak di lockdown, setahun 4 bulan sekarang ini. Alhamdulillah yang hafiz 30 juz, 50 santri lebih. Dan 11 santri berhasil melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ini jadi amal jari antum. Ini maksud saya kalau antum punya sesuatu yang bisa disalurkan, kami memberikan proposal, silakan ke pondok. Kenapa? Anda dapat pahala pertama sedekah. Yang kedua, kalau Anda sedekah itu katakanlah zakat, fitrah ataupun yang lain, jadi darah santri, jadi daging santri, jadi energi santri, lalu mereka menghafal Quran, lalu mereka tiap malam sholat tahajud, Anda dapat pahala semuanya. Walaupun Anda zakat fitrah, tapi beras itu dimakan santri kan? Dimakan santri beras itu. Jadi darah, jadi daging, jadi energi. Maka itu ada amal jariah, pahala mengalir. Sehingga santri itu ketika menghafal Quran, baca Quran, Anda dapat pahala semuanya. Jadi maksud saya, menyalurkan zakat Anda itu harus cerdas kemana. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu Ustadz atas ilmunya.